Saat ini sedang ada berita hot tentang sebuah bank besar di Indonesia yang akan melakukan aksi korporasi, yaitu right issue. Siapakah bank itu? Pasti kamu sudah tahu kan? Ya, benar. Bank BRI dengan ticker code BBRI akan melakukan right issue di bulan September dengan pengumpulan modal yang besar dan kabarnya terbesar di Asia. Penasaran dengan pembahasan kami? Simak terus video ini ya. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi dan seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan sekarang kabar baiknya PPKM sudah mulai dilonggarkan. Tetapi kami juga tidak bosan-bosannya untuk selalu menghimbau protokol kesehatan dengan cara 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, kita mulai dari sejarah dulu ya. BRI ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto oleh Raden B. Arya Wiraatmaja. Jadi BRI ini umurnya sudah sekitar 126 tahun. Betul. Dan BRI ini adalah bank terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia di bawah Kementerian BUMN. Dikarenakan Bank BRI di bawah Kementerian BUMN, jadi pemegang saham terbesar dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dengan porsi saham 56,75%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat sekitar 43,75%. Hampir semua masyarakat Indonesia pasti sudah kenal yang namanya Bank BRI. Bank BRI sudah berada di kota-kota dan bahkan juga ada di desa-desa. Pasti semua masyarakat pedesaan sudah tidak asing lagi dengan produk BRI yang namanya Simpedes ataupun Simpedes Usaha. Selain itu, ada juga produk BRI yang terkenal yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang fungsinya adalah memberikan kredit kepada pengusaha mikro dan UMKM. Oke, kita bahas pengertian right issue dulu ya. Apa sih right issue itu? Right issue adalah aksi korporasi untuk penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru yang diutamakan untuk investor yang sudah sebelumnya memiliki saham ini, atau juga bisa disebut HMETD. H. Memesan efek terlebih dahulu. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang bisa membeli saham right issue ini? Karena diperuntukkan bagi investor-investor yang sudah mempunyai saham sebelumnya, jadi yang bisa membeli adalah investor yang sudah tercatat pada saat gumditnya. Bagi investor yang tidak menebus saham right issue ini, bisa menjual kepada investor baru yang disebut dengan standby buyer. Lalu kita kapan menebus saham right issue ini? Kita menebus saham right issue ini pada saat tanggal diperdagangkannya. Biasanya kita diberikan waktu untuk menebusnya. Dan ini hanya bisa dilakukan di sesi pertama. Sesi kedua itu tidak bisa, jadi tunggu keesokan harinya. Kemudian, ciri-ciri saham right issue itu selalu ada kode R di belakangnya. Sekarang kita membahas Bank BRI, berarti kodenya adalah BBRI-R. Kemudian, bagaimana dengan saham lama kita? Saham lama kita akan ditambahkan dengan saham right issue yang kita tebus. Harganya nanti bisa di average up atau average down sesuai dengan harga yang kita pilih. Misalkan harga right issue lebih rendah daripada harga saham yang kita beli, berarti kita sedang melakukan average down. Begitupun sebaliknya. Apakah menebus saham right issue ini menguntungkan? Gambarnya seperti ini. Jika saham right issue, maka saham yang beredar itu semakin banyak. Dan misal saham yang likuiditasnya bagus seperti BBRI ini, saham yang beredar semakin banyak orang yang membelinya dan harganya semakin naik. Jadi, hukum supply demand berlaku ya. Nah, kemudian untuk rasio saham RI atau right issue BRI ini berapa sih? Sebagai informasi, 1 miliar saham
lama akan mendapatkan 230 juta lembar saham baru. Kemudian apa sih bedanya cum date dengan ex date? Cum date adalah tanggal pencatatan kepemilikan investor yang berhak mendapatkan right issue. Sedangkan ex date adalah tanggal di mana investor tidak bisa lagi mendapatkan hak untuk menebus right issue ini. Sebagai informasi, untuk BBRI ini cum date-nya tanggal 7 September dan ex date-nya di tanggal 8 September. BRI telah menetapkan harga right issue sebesar 3.400 per saham dengan menerbitkan 28,21 miliar saham seri B. BRI berpotensi meraup dana dan hasil inbranch sebesar 95,92 triliun. Pemerintah akan melakukan semua haknya sesuai dengan porsi kepemilikan saham di BRI melalui penyetoran saham dalam bentuk selain uang atau inbranch. Jadi, seluruh saham seri B milik pemerintah yang ada di Pegadaian dan di PNM akan dialihkan ke BRI melalui mekanisme inbranch senilai 54,7 triliun. Sedangkan potensi dana segar dari masyarakat mencapai 41 triliun. Jadi jumlah ini adalah rekor right issue terbesar di Indonesia, bahkan di Asia. Wah, besar juga ya bro ya? Iya, besar banget itu bro. Nah, sebagai tambahan, pasca right issue, aset Bank BRI akan tumbuh semakin besar. Saat ini aset konsolidasi Bank BRI itu sekitar 1.400 triliun. Nanti ketika setelah right issue diperkirakan asetnya akan menjadi 1.550 triliun. Tetapi posisi tertinggi masih dipegang oleh Bank Mandiri Republik Indonesia dengan aset 1.580 triliun. BRI menduduki posisi kedua setelah Bank Mandiri. Jika kita melihat dari laporan income statement selama 5 tahun, revenue dan net income ini dari tahun ke tahun ini mengalami pertumbuhan. Ya, meskipun di tahun 2020 ini mengalami penurunan. Itu dikarenakan pandemi. Ya. Dari laporan balance sheet kita bisa lihat di sini ada ekuitas yang bertumbuh, terutama aset yang mencapai 1.500 triliun. Tuh, asetnya sangat besar Besar BRI banget, ini ya. bro. Dan juga perlu diingat BRI ini perusahaan yang loyal bagi-bagi dividen kepada para investornya. Jadi, secara fundamental BRI ini menurut kami adalah perusahaan yang sehat. Kenapa? Karena ada 3 hal. Yang pertama, BRI sudah berdiri sejak lama, 126 tahun yang lalu. Jadi perusahaan ini sudah melewati beberapa fase. Yang kedua, kinerja dari tahun ke tahun kita lihat dari 5 tahun ke belakang juga semakin berkembang, ya meningkat, terutama di revenue, kemudian net income dan asetnya. Nah, yang ketiga, BRI juga sangat loyal kepada investornya dalam membagi dividen setiap tahunnya. Nah, yang menarik dari tujuan right issue ini, BRI akan mengakuisisi Pegadaian dan PNM, yang mana akan menjadi holding dari kredit micro lending. Sedangkan BRI sendiri sudah lama bermain di sektor UMKM mikro. Menurut kami, ini adalah langkah yang tepat buat BRI dalam mengembangkan sayapnya. Dilihat dari segi valuasi, saat ini PBV berada di 2,42 kali. Sebagai info, PBV rata-rata 10 tahun BRI sekitar 2,6 sampai 2,9 kali. Dan perhitungan PBV pasca right issue sekitar 1,96 kali. Jika PBV semakin kecil, artinya valuasi saham BRI ini adalah murah. Jadi, ini adalah peluang bagi investor yang mau beli saham BRI ditinjau dari nilai buku terhadap saham atau PBV.
Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika teman-teman ada kritik saran yang bisa membangun channel ini, please chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. So, thanks for watching and And see ya.